Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina min Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa ashabihi wa baiti hadrati ajma'in. Sunna hadrati Mahya Hashim Asy'ari bidang kebasyulah belas. Ya bisa suri dan nanya ragam beritamu terowongan kita halan terowongan. Merah hadrati khazin banji ke pakai banji ke aku banji. Kayak Sultan Abdul Hadi. Wabi Haji Muhammad Jadi Zainuddin wa Ahmad Ali Masud Bakrat. Sayyidina Haji Muhammad Khazin Mansur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih mendapat nikmat taufik hidayah, mendapat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan lagi lanjutan kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari awal sampai akhir diiringi ridho dari Allah Ta'ala, sehingga membawa banyak nilai manfaat, nilai maslahah, barokah dalam kehidupan kita, menjadikan kita semua lebih baik keadaannya dan bisa mendapatkan kemuliaan terutama nanti di sisi Allah Ta'ala. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa 'ulumina wa 'ulumikum wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain. Amin. Wa minha lan iku saking pira-pira wasiat ayu wasiat at-tis'ati kang 9. Al-uzlatu utawi uzlah nyepi ai al-bu'du desya ngedoh ai al-bu'du desya ngedoh ma'an mukhalatatil khalqi saking nyrawungi utawa nyampuri makhluk. Wasiat selanjutnya di antara beberapa wasiat atau 9 wasiat yang ada yang harus kita kerjakan agar kita bisa mendekatkan diri terhadap Sang Khalik yang ada adalah uzlah. Pengertian uzlah tadi mudahnya adalah menjauhkan diri dari bertemu atau berkumpul dengan banyak orang. Nadomannya la tashaban man kana ahlu batalatin wa tasahulin fid dini dzaka huwal bala. La tashaban ojo bekancan temen sira man ing wong kana kang ana sapa man
iku ahla batolin wong kang ahli nganggur, wa tasahulin lan wong kang kegampang utawa sembrono idine dalam agama. Idine dalam agama zaka utai mengkono kekancan wong ahli batolan tasahul mang wa ya zaka iku al bala belai iku al bala belai qauluhu ta'idha nadim batolah tun rafat batolah bitaslisil baik lawan diwaca telune bak kama fil misbah bisa batolah bitolah butolah bisa ai ta'atulin deso kang suwung kosong ai ta'atulin deso kang suwung to kosong minal amali sangi amal wa qaulan utai dawe nazim ya nazim zaka lafaz zaka iku ai musahabatu man dzukir tegese ngancani utawa nyrawungi wong dzukira kang den tutur sapa man wa ya zaka ma iku al bala blai krana ya fadhar mongko wedi temen sirahu ing zaka iku qala dawu sapa Syekh Ahmad bin Athaillah qala dawu sapa Syekh Ahmad bin Athaillah Syekh Ahmad bin Athaillah hikami dalam kitab hikami Ahmad bin Athaillah la tasab ojo kekancan sira utawa ojo ngancani sira man ing wong la yan hidu kang ora iso nangekake gumreka utawa nangekake sapa man ka ing sira la yan hidu kang ora iso nangekake utawa gumrekake ka ing sira apa halu tingkai man wala yadulan ora nuduhake ka ing sira Allah ing atas Allah apa maqaluhu ucapan iman nadomannya untuk bab tadi uzlah lanjutan wasiat yang ada dalam nadoman tadi pengertian umumnya nadom tadi jangan sekali-kali kamu berteman dengan orang yang orang ini termasuk ahli batolat tadi wong sing akeh nganggure wong sing sembrono lan gegampang ambek nilai-nilai agama. Sebab ketika kamu berteman dengan orang yang banyak nganggur, ketika kamu berteman orang yang sembrono ambek nilai-nilai agama, gegampang ambek nilai-nilai agama, iki balak sing nyoto belai sing nemen nyoto yang terjadi pada kamu yang ada. Pengertiannya jadi berarti ketika kita hidup orang yang bisa berada di sekitar kita yang bisa pilih. Dari ini siapa yang sering kita temui, siapa yang sering kita kumpuli, maka tanpa sadar memang watak kita itu akan mudah mengikuti, mencontoh siapa yang biasa sering kita temui. Itu sudah pasti.
karena akan ada istilah at-tabi'ah syaraqah, watak itu bisa dengan mudah mencuri atau meniru terhadap yang lain, terutama yang biasa ketemu adanya. Kemudian tadi penjelasan dari apa nadhoman, lafadz batola tadi yang ada. Nah, dari ini tadi bahwa karena sering bertemu dengan orang yang pengangguran tadi, orang yang tidak ada kegiatan, dan orang yang sembrono kegampang ambil agama, itu pasti balak yang ada, maka jauhi hal itu. Jauhi, jangan sering bertemu, bahkan sebisa mungkin menjauh dari orang-orang yang tidak ada kegiatan, tidak memiliki kegiatan, dari orang-orang yang tidak pernah memperhatikan nilai-nilai agama yang ada. Jauhi itu. Hal ini semacam apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Athaillah di dalam kitab hikamnya yang ada. Syekh Ahmad bin Athaillah berkata di dalam kitab hikam, jangan kamu berteman dengan orang yang tidak bisa mendorong atau membangunkan tingkah keadaannya terhadap diri kamu yang ada. Jangan kamu berteman dengan orang yang ucapan-ucapannya, kalimat-kalimatnya tidak pernah menunjukkan kamu atau menjadikan kamu ingat kepada Allah Ta'ala. Tadi Imam Ahmad bin Athaillah di dalam kitab Hikam untuk mencari teman yang bisa kita datangi, kita bisa bertemu, itu hanya mengukur dua hal tadi. Yang pertama, ketika haliah orang tersebut, haliah keadaannya, tingkah lakunya, perbuatannya, ini menjadikan kamu bersemangat untuk melakukan kebaikan, bersemangat untuk melakukan taat, maka sering-seringlah kamu bertemu dengan orang ini. Ketika orang tadi dari haliahnya, tingkah lakunya, perbuatannya tidak menjadikan kamu lebih giat untuk melakukan hal kebaikan dan taat, tidak usah kamu berteman dengan orang semacam ini. Yang kedua ukurannya Ibnu Athaillah tadi dalam kitab Hikam adalah berteman dengan orang yang dari segi ucapannya, ketika ucapan-ucapannya, kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya ini menjadikan kamu lebih ingat kepada Allah Ta'ala, temani orang ini. Tapi ketika orang tadi ucapan-ucapannya, kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya ini tidak menunjukkan, tidak menjadikan kamu lebih sering ingat kepada Allah Ta'ala, ya jangan kamu temani orang ini. Jangan kamu temani orang ini. Berarti kan Ahmad bin Athaillah di dalam kitab Hikam tadi ukuran agar kita bisa berteman dengan orang, atau mungkin kita juga akan bisa menjadi teman yang baik bagi orang lain, itu hanya ada dua ukuran tadi. Yang pertama, haliah kita, tingkah laku kita, perbuatan anggota kita, ini tingkah laku dan perbuatan yang tidak
tadi gak sembrono ambek agama, tidak meremehkan nilai-nilai agama, kemudian ndak apa sih, bukan terus nganggur gak lapo-lapo, bukan itu. Jadi ketika kita ingin bisa berteman dengan orang lain, atau kita juga akan bisa menjadi teman baik bagi orang lain, ini harus bisa tadi banyak menggunakan waktu yang ada, atau tingkah laku perbuatan kita ini harus kita jaga betul, perbuatan dan tingkah laku yang memang nilainya taat nang pangeran, nilainya berbuat baik, amal baik yang ada. Yang kedua, ketika kita mau mencari teman atau kita bisa menjadi teman juga yang baik terhadap yang lain, itu ketika kita ucapan-ucapan kita ini kita jaga, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita ini kita jaga, harus bisa kalimat-kalimat yang mendorong kita bahkan orang lain menjadi lebih tahu atau lebih dekat terhadap Allah Ta'ala. Seingat saya hal ini kan hampir sama semacam ketika Rasulullah bersabda ukuran yang dikatakan muslim kamil, orang Islam yang sempurna nilainya. Sabda Rasul mudah, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang sejati adalah orang yang semua orang-orang Islam lain yang ada di sekitarnya ini merasa aman dari ucapan-ucapan mulutnya, merasa aman dari perbuatan-perbuatannya yang ada. Berarti apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Athaillah dalam kitab Hikam tadi nilainya sama itu. Kalau kita ingin bisa baik, harus berteman dengan yang baik, dan kita juga akan bisa menjadi baik bagi teman lain yang ada. Caranya harus apa? Ya tadi, menjaga tingkah laku perbuatannya yang ada, dan juga menjaga ucapan-ucapan yang keluar dari mulut yang ada. Ada lagi yang berpendapat bahwa qala Abu Madin ya kan. Wa qala sebab Madin fi hikam dalam kitab hikami Abu Madin man utai sapane wong jalasa iku jalasa ngancani lungguh sapa man azza kirina biro-biro kang padha zikir kabeh ya intabah mongko mereka tangi sapa man min ghaflati saking laline man. Wa man late sapan wong kok khotimah gelem ngladeni sapa man as-solihina biro-biro kang saleh kabeh irtafa mongko dadi luhur sapa man li khidmati krana ngladeni oleh ngladeni man li khidmati krana oleh ngladeni man ing sholihin man. Waqala dan juga waqalan daumane sapa Abu Madi Aidun Halimali na fi khuluq kibri na fi khuluq kibri utawi wong kang nyebul na fi khuluq kibri utawi wong kang nyebul kendil iku ilam yuhadik lamun ora ngobong sapa nafil kibri ka ing sira binari klan genine nafil kibri man azaka ana ta mengkono-mengkono azaka ana ta mengkono-mengkono nglaranine nafil kibri man bisyarori kelawan bahayane utawa perkara eleke nafil kibri wa hamil atau lan utawi wong kang gawa minyak wangi
Ilam wa hamil atar lan utawi wong kang nggawa minyak wangi iku ilam ya hak zaluna wa hamil atar lan utawi wong kang nggawa minyak wangi iku ilam yahid lamun ora ngalap sapa hamil utawa orang nani sapa hamil ka ing sira min atari sang minyak wangi hamil ya mata mongko awe bebungah sapa hamil atar mang ka ing sira binasri kelawan sumebiare ambu wangine atar wal makna artine wasuhbatul asrari lan utawi kekancan pira-pira kang elek iku kasuhbatina fihil kiri kaya kekancan wong kang ngububi apa pandi tukang pandi genine pandi illam yuharik lamun ora ngobong sapa apa kirmang ka ing sira binari lan genine nafihul kirmang ada ya mongko nglarani sapa nafihul kirmang ka ing sira bisyarori kelawan keeleane kirman wa kadzalika lan iku kaya mengkono nafihul kir arrodi utawi wong kang asor wong kang ina utawa wong kang elek illam yadur lamun ora nglarani sapa arrodi kaing sira bimakoli lan ucapane arrodi ya cara mongko narik utawa nyeret sapa arrodi kaing sira ilal fahsyai marang perkara kang elek bikubahi bihukubahi fi alik lawan eleke pira-pira perbuatane arrodi wasuhbatul ahyar lan utai kekancan pira-pira kang bagus iku kasuhbati hamilil atron kaya kekancan wong kang nggawa minyak wangi utawa bakul minyak wangi iku hamil atron kaya kekancan wong kang nggawa minyak wangi utawa bakul minyak wangi illam yati lamun ora aweh sapa hamilul atar mangka ing sira min adri saking minyak wangine hamil mang ing minyak wangine ya mata mongko awe bebungah sapa hamil atar mangka ing sira bira hadik lan ambu wangine atar ataibati kang banget wangine kadzalika kaya mengkono hamil atar as-shalih utai wong saleh iku lam yanfa lamun ora awe manfaat sapa saleh ka ing sira bimakoli lan dawuhe saleh ya jadzab mongko iso narik sapa wong saleh ka ing sira ila maula kamarang bendoro sira bi husni sairati lan baguse lumakune saleh wa fi ailan bira-bira perbuatane saleh bahkan dikuatkan lagi ada kita pendapat dari Abu Ma'din tadi beliau berkata tadi barang siapa yang sering duduk bareng dengan orang-orang yang banyak berzikir kehadirat Allah Ta'ala maka orang itu pasti akan tergugah pasti akan terbangun dari lupanya yang ada. Barang siapa yang melayani
terhadap orang-orang soleh yang ada, maka dia akan menjadi tinggi pangkatnya karena melayani orang-orang soleh tadi yang ada. Di lain kesempatan juga beliau berpendapat tadi bahwa orang yang dekat dengan api, orang yang dekat dengan perapian-perapiannya tukang pandai umpama tadi, meskipun apinya tidak membakar kamu, maka pasti kamu akan merasa sakit, merasa kurang nyaman dengan kejelekan dari api tadi yang ada. Sedangkan orang yang membawa parfum, membawa minyak wangi, meskipun kamu tidak bisa tidak mengambil atau orang itu tidak memberi kamu minyak wanginya yang ada, maka paling tidak kamu akan bisa mencium bau harum dari minyak wangi yang ada. Hal ini berpengertian apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Madzan tadi yang ada, mengandung pengertian tadi bahwa berteman dengan orang-orang yang jelek tingkah lakunya, orang-orang yang jelek akhlaknya, itu bagaikan kita mendekat terhadap tukang pandai tadi, tukang pandai besi mang, dekat dengan apinya tukang pandai besi yang ada. Meskipun apinya tadi tidak membakar kita, tapi di situ kita pasti sudah merasakan kurang nyaman dengan keadaan panasnya api dari tukang pandai tadi yang ada. Hal ini sama gambarannya orang-orang yang rendah akhlaknya, orang-orang yang rendah adabnya, meskipun orang ini tidak membahayakan bagi kamu terhadap ucapan-ucapannya yang ada, paling tapi orang yang rendah akhlaknya, orang yang rendah adab ini akan bisa menarik kamu untuk melakukan hal yang hina. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan rendahnya orang yang tidak punya akhlak tadi yang ada. Sedangkan berteman dengan orang-orang baik itu seperti kita dekat dengan bakul minyak tadi yang ada. Meskipun bakul minyak itu tidak memberi kita minyak wangi tadi yang ada, tapi ketika kamu dekat dengan bakul minyak wangi, kamu sudah paling tidak mendapatkan kesenangan dengan apa? Ya bau wanginya dari minyak wangi yang ada. Hal ini sama dengan ketika kamu bisa berteman dengan orang soleh, meskipun orang soleh tadi tidak memberikan kemanfaatan dari segi ucapannya, orang soleh tadi tidak mengucapkan, tidak memberikan nasihat terhadap kamu umpama yang ada. Tapi ketika kamu dekat dengan orang soleh, paling tidak orang soleh ini akan bisa menarik kamu untuk selalu ingat kehadiran Allah Ta'ala, karena tingkah laku perbuatannya orang soleh ini tingkah laku dan perbuatan yang sangat baik, sehingga menjadikan kita akan ingat kehadiran Allah Ta'ala. Itu nilainya. Berarti dari nadhaman ini tadi, dua nadhaman yang ada dari bab masalah wasiat tentang uzlah, Kiai Nazim ini berpendapat bahwa tentang uzlah menyendiri ini, kalau memang sudah tidak ada teman yang bisa menolong kita untuk menambah kebaikan dari segi ibadah,
dan amal-amal baik yang ada. Kenapa? Karena kita akan bisa menjadi lebih baik ya karena kita mau berteman dengan orang-orang yang baik tadi. Tapi kalau sekitar kamu sudah seakan-akan rusak semua yang ada, ya keadaan menjauh dari kaum ini, dari orang-orang yang rusak ini, ya Allah nilainya akan lebih baik, akan menyelamatkan kamu yang ada. Lanjutnya, nadhaman berikutnya. Wal uzlatul aula idza fasada zaman au khafa min fitanin bidinin mubtala. Nadhaman selanjutnya, wal uzlatu lan utawi sifat uzlah utawa nyepi man al aula kang utama iku idza fasada lamun wis rusak apa az-zamanu zaman au khafa utawa kuwatir sapa sing wong nyepi mang min fitanin saking pira-pira fitnah bidinin kelawan agama bidinin kan agama mutala kang den coba kang den uji. Nah, teman berikutnya wakaza idza khafal wuku abi subhatin au fi haramin au lidza kamu masira. Termasuk lagi wakaza lan iku kaya mengkono al uzla al aulama, uzla yang paling utama. Idza khafa lamuno kuwatir utawa wedi sapa wong. Idza khafa lamuno kuwatir utawa wedi sapa wong aluku aing tumiba bisubhatin kelawan perkara subhat. Au fi haram utawa ing dalem perkara kang haram. Au lidzalika utawa marang mengkono wukuk bisubatin haramin man mumasilan ing sepadane dua bait selanjutnya uzlah itu akan baik nilainya, akan yang terbaik adanya. Itu tadi semacam di nadhaman ini Kiai Nazim memberikan syarat tadi, uzlah atau menyendiri itu bisa baik, bahkan tadi al-aula sangat baik nilainya ketika mungkin zaman itu sudah rusak. Masa itu, masa kamu hidup di mana kamu berada, ini mungkin di sekitar itu yang ada semuanya rusak adanya. Yang kedua, atau kamu sendiri ada rasa kekhawatiran terhadap fitnah dari segi nilai-nilai agama yang ada atau yang kita kerjakan. Atau termasuk lagi menyendiri tadi, nyepi dhewe ki nilainya utama ketika mungkin kamu ada rasa juga khawatir, takut akan melakukan hal yang syubhat atau hal yang haram yang ada atau sepadannya ini. Tadi nadham ini seakan-akan Kiai Nazim tadi mengingatkan kita bahwa uzlah itu akan baik nilainya kalau memang pertama tadi mungkin zaman yang ada iki wis rusak, keadaan di sekitar yang ada, di sekitar kamu yang ada wis rusak, banyak fitnah-fitnah yang terjadi dan sebagainya. Tidak bisa kita membedakan mana yang haram, mana yang tidak, mana yang syubhat dan sebagainya. Ketika sudah ini memang baiknya ya menarik diri, memang menarik diri dari kumpulan orang, dari banyak orang yang ada, sampai nyepi sendiri untuk bisa paling tidak nanti nilainya apa, untuk bisa muhasabah, bahkan mungkin naik ke muraqabah tadi yang ada. Qala Daud Sabal Ghazali, Imam Ghazali, wa fawaidul uzlati lantai pira-pira faedah uzlah iku 6.
dinukilkan dari pendapat Imam Ghazali bahwa faedahnya uzlah, faedahnya bisa menyepi dewe itu ada 6. Yang pertama al-ula utai kang pertama iku at-tafarruhu iso ngosongake awak ngobrake awak lil ibadati marang ibadah wal fikri lan mikir angen-angen wal istisnasi lan ngrasa ayem ngrasa seneng bi munajati lan munajat Gusti Allah taala wal istighol lan ya ketunggul sibuk bis tiksyafi asrarillahi taala kelawan amrih bukae pira-pira sirrine Gusti Allah taala fi amri dunya ing dalem perkara donya wal akhirati lan akhirat wa malakuti samawati wal ardh lan pira-pira kratonane langit lan kratonane bumi. Faedah yang pertama uzlah menurut Imam Ghazali tadi, yang pertama adalah orang ketika uzlah maka orang ini akan banyak waktu untuk ibadah, akan lebih banyak waktu untuk berpikir adanya. Bahkan dengan uzlahnya yang ada, dia akan merasa lebih tenang, lebih nyaman untuk bisa munajat nangini pangeran. Atau bahkan dengan uzlahnya yang ada, dia akan lebih kuat untuk bisa menyibukkan dirinya agar bisa terungkap nilai-nilai sirri Allah Ta'ala dari hal-hal duniawiyah atau akhirat atau keratonan langit bumi yang ada. Faedah yang pertama ini dari apa yang pendapatnya Imam Ghazali tadi yang ada, ketika kamu umpama posisi ingin menyendiri, kalau tidak ada faedah ini maka kamu harus lebih hati-hati. Mungkin itu berupa tipuan dari jin atau apa dan sebagainya. Kenapa? Karena Imam Ghazali tadi berpendapat faedah uzlah itu ada 6. Yang pertama adalah ketika kamu menyendiri, berarti di situ banyak waktu luang kamu untuk beribadah dan untuk tafakur, untuk berpikir. Awakmu uzlah dhewe tapi jadanan tidak untuk memperbanyak ibadah, kakek dikai tafakur mikir nang ngene kuasane pangeran, ya padha wae. Tidak bisa dikatakan kamu mendapatkan nilai manfaat uzlah. Apa contohnya nyepi dhewe tapi dikai turu, ya kan gunane kan. Nggak akan ada nilainya. Karena itu faedah uzlah tadi, ketika kamu menyendiri, di situ ada waktu yang banyak untuk kamu lebih meningkatkan ibadah dan berpikirnya yang ada. Nah, ketika sudah meningkatkan ibadah dan berpikir, maka akan ada nilai buah. Kamu akan merasa lebih nyaman, lebih tenang dalam kesendirian itu untuk bermunajat ke hadirat Allah Ta'ala. Kamu akan bisa lebih banyak waktu untuk bisa menyingkap rahasia-rahasia ilahi tadi yang ada, baik dari hal-hal duniawiyah atau hal-hal ukhrawiyah nanti yang ada. Itu nilainya. Kalau kamu menyendiri tidak ada nilai ini, maka menyendiri kamu nggak akan ada nilai faedahnya. Faedah yang kedua, as-saniyatu tawi kang nomor loro, iku at-takhallusu iso slamet minal ma'asi sanging pira-pira maksiat allati kang tansau cukul metu apa ma'asi anil mukhalatati saking serawung atau campuran menungso waliban dalam kaprai wayal tai al ma'asi mang iku al ghibatu ngrasani wan namimatu lan aduatu wariyaulan riya wasukutulan meneng anil amri saking perintah bil ma'ruf lan kebagusan wan nayan nyegang larang anil mungkari saking barang mungkar bahkan wa musyarakatu tabi lan nyolongi watek minal akhlaq saking pira-pira akhlak ar-radiyati kang elek wal amalan pira-pira amal al khabisati tur kang asor yan kang ino al khabisati kang ino. Manfaatnya kedua
atau faedahnya kedua uang nyepi menyendiri tadi adalah bisa selamatnya orang ini dari hal-hal dosa maksiat, yang dosa maksiat ini biasanya timbul karena bertemu dengan orang banyak tadi. Kenapa? Ketika kamu bertemu dengan orang banyak, ini pasti akan mudah terjadi maksiat, terutama apa? Umumnya maksiatnya berupa maksiat ghibah. Berupa maksiat ghibah tadi, kamu akan apa? Mudah mengguncing orang, karena ketika kamu bertemu dengan yang lain pasti akan menggunjing orang lain yang ada. Dosa ini pasti mudah terjadi ketika berkumpul dengan orang banyak. Yang kedua, dosa mengadu domba orang yang ada. Yang ketiga, ketika kumpul dengan orang banyak ini pasti akan ada timbul sifat riya. Bersifat riyanya yang ada. Bahkan mungkin akan ada sifat kamu akan berdiam diri, tidak akan melaksanakan atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang ada. Karena teman yang kamu temui tadi, sehingga kamu nyerawungi lan kumpul dengan teman yang ada, ketika teman ini mungkin ada hal yang mungkar, kamu tidak akan mungkin berani melarang perkara-perkara tadi. Itu pasti terjadi. Kemudian bahkan ada nilai bahaya apa? Ketika berkumpul itu tidak nyepi sendiri, itu akan watak kita yang ada ini akan mudah mengikuti akhlak-akhlak yang rendah dan perbuatan-perbuatan yang rendah adanya. Karena tadi watak kita itu akan mudah mengikuti terhadap siapa yang biasa kita temui tadi yang ada. Yang ketiga, faedah yang ketiga, satu faedah kan nomor 3 kal kholasyuan bersih selamat, iso selamat minal fitani saking biro-biro fitnah, wal khusumati lan biro-biro para padu permusuhan, wasiyanatud dini lan ngreksa agamane. Faedah yang ketiga, ketika menyendiri pasti dia bisa selamat dari fitnah yang ada, selamat dari permusuhan terhadap yang lain. Kamu nggak akan ada permusuhan dengan yang lain, kamu bisa menyendiri adanya, dan juga bisa menjaga nilai-nilai agama kamu sendiri ketika kamu menyendiri tadi. Ar-rabi'atu ta'i faedah kan nomor 4 iku al-kholasu selamat, bersih selamat yan min syarri nasi saking eleke menungso, wa idza imlan nglarani nas bil ghibati kelawan ngrasani, au bisu idonito kelawan eleke penyono, au bil iktiraha tutuk lan pira-pira, au bil iktiraha tutuk lan pira-pira paring, wal atma ilan pira-pira kepinginan arep-arep al-kadhibati kang mbujuk, alati kang ya suruh angel opal wafa unuhoni biya kelawan iktirahat lan adma al-kadhibah, au bin namimah tutuk lan adu-adu, awil kadhibi utuk lan bujuke, awil kadhibi utuk lan bujuke. Faedah yang keempat, orang itu akan bisa menyelamatkan dirinya dari kejelekan-kejelekan orang lain atau menyakitinya orang-orang yang ada dengan mungkin ghibah, dengan mungkin penyono sing elek dan sebagainya tadi. Yang hal ini mungkin kamu akan sangat sulit untuk bisa memenuhi ini atau memaafkan dan sebagainya tadi. Al-khamisatu tawi faedah yang kelima iku in kita tomainasi medot sifat tomak marang menungso liya anil mu'tazil sanging wong sing nyepi mang. Wan kita tomaim lan
tomailan pegote tomai mu'tazil anhum saking nas. Faedah yang kelima, ketika dia mau menyendiri maka dia akan memutus sifat tomaknya dia sendiri terhadap orang lain, dan juga orang lain akan terputus tomaknya terhadap dirinya yang ada. Iki nilai selamete nek uzlah mah. Gak tomak terhadap orang lain, karena dia terus menyendiri, orang lain tidak akan mungkin tomak juga terhadap dirinya. Yang ke-6, as-sadisatu tawi, faedah yang ke-6 iku al-kholasu, selamat min musahadati sukolai, saking nyekseni pira-pira kang sing abot, sing angel, sing ngeyelan mangwal hamkolan pira-pira sing pekok, wong sing pekok, wong sing bodoh. Wa muqasati hamkihim lan banget apa atose utawa bandele utawa ngeyele bodone hamka, wa akhlaqim lan akhlake hamka, akhlak ele hamka. Indah wis entek apa dari Imam Ghazali. Yang keenam, kamu menyepi tadi akan bisa selamat, tidak akan menyaksikan wong-wong sing nemen ngeyelane, wong sing nemen hamka mang bodone, bahkan mungkin kerasnya sifati wong sing bodoh lan eleke akhlake wong bodoh. Akan selamat dari ini. Itu 6 faedah ketika memang orang itu mau melaksanakan uzlah. Berarti ketika kamu ingin menyendiri tadi, kalau tidak ada salah satu dari 6 faedah tadi yang ada, maka uzlah atau menyendiri kamu yang ada, ini ada pertanyaan besar yang ada. Jangan-jangan bukan uzlah yang sebenarnya untuk bisa meningkatkan kebaikan diri kamu sendiri yang ada. Akan itu nilainya. Wa qaulan taidawi nadim idza fasada zaman, rupane dawi idza fasada zaman iku ai bi kasratil ma'asi, kelawan akeh maksiat, akeh biro-biro maksiat. Rusaknya zaman yang dimaksud tadi di nadoman adalah ketika zaman itu memang sudah tidak bisa terbendung hal-hal dosa maksiat yang ada. Qaulu taidawi kiai nadim idza khafaluku abis subhatin man, dawe iki iku ai fi mali subhatin, sing dalam pondok dunya subhat. Fal ba'u mangko ta bae kuwi makna fi kelawan maknane fi. Wa qalan ta dake nadim au mumasilan, lafat au masilan iku matuhun den atofake ala luku ing atase lafat wuku tumiba. Allazi kang wa utai al wuku iku maf'ulun bih dadi maf'ul bih. Wa qalan ta dake nadim lidza kalafat lidza iku mutalikun kekandungan fi mumasilan lan lafat mumasilan. Fi musayasilan lan lafat mumasilan. Itu tadi penjelasan nadoman tadi, irobnya nadoman. Selanjutnya, nadoman selanjutnya, wal ikhtila tubinasina fi jam'ihim wa jama'atin au nahwi dzalika udla hadza liman bil 'urfi yaqdiru ya'mura wa 'anil manakiri qadnaha mutahammila sabran ala kullil adza la yulab fi dhannihi isyani bimahafira. Langsung ada 3 nadoman. Wal ikhtilatu lan utawi campur to serawung, wal ikhtilat lan campur to serawung binasina kelawan menungsoni kita bi jam'ing dalam kumpulanin nas wa jama'atin terus jamaah au nahwi dzalika terus padane mengkono-mengkono jam'ihim wa jamaah iku udila diutamaake apa ikhtilat mang. Hadza utawi iki ikhtilat mang, serawungan mang, iku liman marang wong bil urfi kelawan adate biasane iku yakdiru mampu sapa man mampu yakmura yen to yakmura
perintah sapa man wa anil managi lan saking pira-pira barang mungkar qadnaha teman-teman nyegah sapa man teman-teman nyegah sapa man mutahamilan hale wong kang kuat nyonggone man sabron turiya sabar ala kulil adza ing atase kabehane piloro ing atase kabehane piloro sing layali orang lendeh idoni dalam penyonon iman mang apa isyanuhu tulakon iman bima afila kelawan pira-pira nggon perayaan. Nadoman berikutnya, 3 nadoman ini mengisyaratkan tadi bahwa berkumpul bertemu dengan orang banyak dalam jam'iyah yang ada atau dalam jamaah yang ada ini malah diutamakan nilainya. Lah diutamakan ini bagi siapa? Orang yang memang mampu untuk bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang ada, sabar ketika mungkin ada hal-hal yang mungkin menyakiti hatinya dan sebagainya. Kalau bisa ini ya malah lebih baik memang saya bisa berkumpul dengan orang banyak tadi dalam jamiyahnya atau jamaahnya yang ada. Qala Dausaf al-Ghazali, Imam Ghazali. Di sini dinukilkan juga dawuhnya Imam Ghazali ketika berteman dengan orang banyak, bertemu dengan orang banyak. Imam Ghazali berkata wa fawaidul mukhalatat lan utawi pira-pira faedahe srawung utawa kekancan iku sabun ana 7. Al-ula utawi faedah kang pertama iku at-ta'limu mulang wa ta'allumu lan belajar atau ngaji. Wa umalan te karone ta'lim lan ta'allum iku afdhalul ibadati luwih utamane pira-pira ibadah di dunya ing dalam donya. Sing wala yutasawwara ora iso den temu apa dalika mengkono-mengkono huma afdhalul ibadat mang. Kemudian 3 nadom tadi yang ada ini menjelaskan nilai serawung berteman dengan orang banyak ini juga malah nilainya kadang dalam satu sisi diutamakan. Yang tadi kan ketika uzlah menyendiri, Imam Ghazali juga mengatakan ada faedahnya memang menyendiri yang ada. Tapi di sisi lain bertemu atau berteman dengan orang banyak pun ini juga ada nilai faedahnya. Lah nadomannya tadi bertemu atau berteman berkumpul dengan orang banyak dalam satu jam'iyah tadi atau jamaah ini malah memang dianjurkan diutamakan. Tapi bagi siapa? Ya tadi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar, untuk kuat sabar, mungkin menghadapi piloroni atau yang sabar menghadapi disakiti orang yang ada, harus siap terima ini dan sebagainya. Nah kemudian Imam Ghazali berpendapat bahwa faedahnya orang itu ketika berteman berkumpul dengan orang lain, orang banyak yang ada, ini ada banyak juga, ada 7 faedah. Faedah yang pertama, ketika kita berkumpul atau bertemu yang lain, di sini akan terjadi ta'lim wa ta'allum tadi. Ada saling memberikan pelajaran yang ada. Hal yang pertama tadi mengisyaratkan ketika kamu memang punya himmah, punya keinginan kuat untuk bisa menambah keilmuan, maka yang terbaik ya harus bertemu dengan orang banyak. Kamu harus bertemu dengan seorang guru, bertemu dengan muallim tadi, kiai yang ada. Karena kamu akan bisa bertambah keilmuannya, bertambah wawasannya ya ketika kamu memang mengikuti ajaran-ajaran atau mengikuti nasihat dari guru, dari kiai tadi yang ada. Lah, amal ini dari semua ibadah yang ada, amal yang terbaik.
amal dari segi bab mengajar atau kamu belajar, ini amal ini tidak ada yang bisa menandingi lagi. Amal yang paling baik atau amal yang terbaik ya ketika kamu ke posisi belajar, menambah keilmuan dan menambah wawasan, atau posisi mengajarkan ilmu. Lah bisa mengajarkan ilmu, kamu bisa menambah ilmu, ini jalannya nggak ada lagi, harus berteman dengan orang banyak, harus bertemu dengan orang banyak. Kalau uzlah sendiri, nyepi sendiri, tidak akan mungkin terjadi mengajar tadi, tidak akan mungkin terjadi kalau menyendiri. Faedah yang kedua, asaniyatu utawi faedah israwung sing kedua iku an-naf'u, bisa memberikan nilai manfaat, iku an-naf'u nilai manfaat linnasi marang menungso bima li kelawan harta bendane wong au bibadani utawa kelawan awai wong, bahkan wal intifa lan iso ngalap manfaate ngalap manfaat binasi lan wong liya bil kasbi kelawan penggaweane wal muamalati lan muamalai wal muamalati lan muamalai. Faedah yang kedua, ketika kita bertemu dengan orang lain yang ada, berteman dengan orang lain yang ada, maka kita bisa memberikan kemanfaatan terhadap orang lain, mungkin dari harta benda yang kita miliki, dari kekuatan badan kita yang ada, atau kita bisa mengambil manfaat dari teman lain yang ada, dari bab mungkin penggawean, dari bab muamalah. Jadi ketika bertemu dengan ketika kamu berteman dengan orang banyak, ini ada nilai kemanfaatan yang kedua mungkin kamu bisa memberikan manfaat terhadap orang lain, atau mungkin orang lain bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dari segi ketika kamu mungkin terhimpit dengan pekerjaan yang ada, mungkin teman lain ini akan bisa menunjukkan jalan untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Jadi berteman dengan orang banyak ini ada nilai manfaat kedua, itu bisa saling tolong menolong terhadap sesama teman tadi yang ada. Faedah yang ketiga, asali satu utawi faedah kan nomor 3 at-ta'dibu, mulangi tata krama. Akan terjadi terkebiasaan kita memiliki adab, memiliki tata krama. Bagaimana cara biayurawido gambari kan yen to nglatih sapa wong gairau ing liyane wong, wa walan tawi ta'dib iki iku halu sayyid sufiyah, iku halu sayyid sufiyati tingkae syekh ulama syekh ilmu sufi, atau wa ta'addub lan gawe tata krama biai yurtado gambar iklan yen to den latih sapa wong ngambi muka satinasi kelawan bandingani utawa atos utawa niti-nitine wong, wabil mujahadati lan merangi nafsu fi tahammuli adzam ing dalem nyangga pilorone nas, kasron krana ngancurake li nafsi marang nafsune, wa kahron lan nyereng li syahawati marang pira syahwat utawa kesenengane. Nilai faedah yang ketiga ketika berteman dengan orang lain, ini bisa dengan cara akan terjadi ta'dib tadi, memberikan pelajaran nilai-nilai adab yang ada, atau bahkan kembali kita akan bisa mempelajari adab dari orang-orang yang baik yang ada. Ketika bertemu dengan orang banyak, isok merangi nafsu kita yang ada agar kita bisa menahan atau mengendalikan nafsu yang ada. Ar-rabi'atu utawi faedah yang keempat iku alistis nasuyan amri seneng wal inasulan ya aweh kesenangan.
wa walan tawi istisna inas iku gharaduman tujuane wong yahduru kang nekani utawa ngadiri sapa man alwala ima ing pira-pira walimahan ing pira-pira walimah utawa perayaan wa da'wat lan pira-pira undangan wa maudhal masyarati lan panggonane kumpul wa hadza utawi iki istisnas lan inas iku qad yustahabu terkadang dan sunnahake apa hadza idza kana lamun ana palgara tujuane minu sangi hadza iku tarwihul qalbi dadi ngasune ati litahiji dawa innasati krana ngobah-ngobahke pira-pira perkara kang ngajak terginas akas fil ibadah ing dalem ibadah wa yustahabulan ya den sunanno apa hadza mang aidon idza kana lamun ana apa hadza iku li amri dini krana masalah agama perkarane agama wa dzalika te mengkono-mengkono hadza mang istisna sampai inas iku himan dalem wong yastani sukang amri seneng sapa man bimusahadati ahwali kelawan nyekseni pira-pira tingkae man wa aqwalilan pira-pira ucapane man bidini dalam agamane kalon si kaya seneng bil masyayikh lan pira-pira guru al mulazimin kang padha netepi kabeh lisammati takwa marang tondone utawa tengere takwa nilai faedah yang keempat dengan kita bertemu atau berkumpul dengan orang banyak yang ada akan terjadi tadi mungkin kita akan ada rasa senang kita ketika bertemu dengan orang banyak terutama mungkin di dalam acara-acara yang ada nilai kebaikan ketika kita mendatangi undangan yang ada ketika kita mendatangi mungkin walimah dari teman yang ada ini semuanya nilainya bisa ada anjuran untuk mendatangi tempat ini karena tujuannya mungkin ada tujuan tadi supaya kita dan kita mendatangi tempat-tempat bertemu dengan orang banyak sing dadekno seneng iki boleh menggugah semangat kita untuk bisa lebih giat lagi beribadah. Yang sering bahasane arek saiki ya mang nalika ketemu wong akeh di dalam satu acara yang ada mungkin akan menjadikan refreshing wae. Setelah bertemu itu nanti akan bertambah giat nilai ibadahnya yang ada. Atau juga disunahkannya untuk ini tadi bab istisna tadi. Nalika bertemu dengan orang banyak mungkin akan ada rasa tenangnya batin yang ada. Itu ketika bertemu itu ada nilai-nilai keagamaan yang bisa diambil. Seperti apa? Nilai keagamaan tadi ketika kita datang di tempat-tempat acara tadi, di tempat acara undangan tadi atau di acara walimah, di sini kita bisa melihat keadaan adab atau bahkan ucapan dari orang-orang yang ahli agama. Pas di tempat itu masih diundang kuno ada guru-guru besar, para ulama-ulama yang beliau-beliau ini orang-orang yang punya ketakwaan yang tinggi tadi. Di perkumpulan tadi ketika kita bisa bertemu dengan ulama-ulama besar yang punya akhlak, punya tingkah laku dan ucapan yang bagus, itu malah akan menambah keilmuan dan wawasan kita yang ada. Iku nilai manfaat atau faedahnya ketika kita berkumpul atau bertemu dengan orang lain yang ada. Yang kelima al-khamisatu tawi faedah nomor 5 iku nailus sawabi merkoleh ganjaran iso oleh ganjaran bihuduril janazi kelawan nekani pira-pira jenazah wa iyadatil mardolan nyambangi pira-pira kang loro wa huduril aidaini lan nekani salat id loro wa kadalan kaya mengkono nailus sawab merkoleh ganjaran
hudurul amlakati utawi nekani pira-pira pernikahan perkawinan wa da'awat lan pira-pira undangan sing fabi mau kaya dalem nekani hudurul kabeh nekani pernikahan bareng sawabun utai ganjaran min haisina usangi sekirani setune hudur mang iku khalu sururin nekake kebahagiaan ala qalbi muslimin ing atase atine wong Islam wa ina ladulan merkolei hudur mang biantar tadi hak lawan yen to dadi kebuka sapa sira buka sapa albaba ing lawang li ta'uda supaya nyambangi sirahu ing wong sing duwe hajat mang utawa muslim tadi li ta'uda iso nyambangi ing wong sapa nasu menungso aulia zwa utawa taziah sapa nas ing wong mang fil masab ing dalam kena musibah au yuhayu ta padha nyawis-nyawisake sapa nasu ing wong mang alani amin sabira kenikmatan sebab ina mustune nasiku ya naluna ya padha merkole kabeh sapa nas bidzalika klan mengkono-mengkono takziyae tahayu mang sawaban ing ganjaran lawa amma hudul jumat lan ana pun ta'i nekani salat Jumat iku wala buddha mongko ora kena apa minhu sangi hudul Jumat wa hudul jamaah lan ta'i nekani jamaah fi sa'ir shalawat dalam sekali ne pira-pira shalawat aidon halimali iku la rukhsata ora ana kemurahan fi tarki dalam ninggalake hudul jamaah illa li khaufi dororin kejaba krana kuwatir ana kemelaratan zahirin kang pertelo sing yukawi muka iso menengi to bandingi apa doror maing barang yaku tukang pot apa ma min fadilatil jamaah saking keutamaane jamaah wa yazidulan sok nambah-nambah apa ma alai ngatasi doror man nilai kemanfaatan yang kelima ketika bertemu dengan orang banyak akan banyak mendapatkan nilai pahala. Dari segi apa? Mungkin ketika kita menghadiri jenazah orang, kita bisa besuk ke orang-orang yang sakit, kita bisa menghadiri acara-acara atau undangan-undangan dari orang-orang yang mengundang kita yang ada. Mungkin banyak nilai pahala-pahala yang akan bisa didapat. Kenapa? Ketika kita ada undangan kemudian datang ke undangan itu dengan tujuan agar menyenangkan hati orang yang memiliki hajat, ini sudah besar nilai pahalanya. Karena kita bisa mendatangkan kebaikan terhadap atau kebahagiaan terhadap orang muslim yang lain. Jadi ketika bertemu dengan orang banyak, ini juga sebenarnya faedahnya banyak. Jadi dari ini pengertian ini sebenarnya kitab Nadom ini memberikan gambaran kepada kita untuk bisa memilih tadi antara menyendiri atau memang berkumpul atau berteman dengan banyak orang. Lah itu harus dilihat ke pribadi-pribadi kita masing-masing. Kuat kita bisanya apa, kuatnya apa. Atau kalau di zaman ini memang yang ada, maka ketika kita tidak bertemu dengan orang lain, tidak berteman dengan orang lain, itu malah semacam kita akan menjadi orang yang tadi, sing diarani apa? Diarani kuper, diarani jadul dan sebagainya. Maka caranya untuk zaman ini, ketika kita memang harus berteman atau harus ada perkumpulan, ya kamu harus bisa mencari pertemanan dan perkumpulan yang baik. Karena hanya dengan perkumpulan dan pertemanan yang baik ini akan banyak nilai-nilai kebaikan yang bisa kamu dapat, seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali tadi, ada 7 faedah itu. Itu paling tidak sudah melihat zaman yang ada saat ini, ya hanya itu yang bisa menjadikan kita selamat. Faedah yang terakhir yang ke-7 as-sabiatu tawi. Faedah kang ke-7 nalika gelem srawung iku at-tajarubu. Oh, 6 dulu ya. As-sadisatu utawi faedah yang ke-6
Maaf. As-sadisatu tawi faedah yang keenam, tadi yang kelima, yang keenam iku tawadhu, sifat andap asor rendah hati. Fa inna mawsni tawadu iku min afdhalil maqamati, saking luwe utamane pira-pira pangkat. Wala yakdulan ora mampu sapa wong alai ngatasi tawadu fil wahdati ing dalem ijene, sing wakot yakuna terkadang ana apal kibru sombong iku sababan dadi sebab fi ikhtiyaril uzlati ing dalem milih nyepi mang, milih uzlah mang yang ada. Yang keenam, faedah yang keenam, ketika kita bertemu dengan orang banyak akan melatih diri kita untuk bisa memiliki sifat tawadhu. Tawadhu itu bukan terus kita merendahkan diri kita, bukan. Tawadhu itu pengertiannya adalah kita harus memiliki sifat rendah hati. Rendah hati ini akan ada kalau memang kita bertemu dengan orang banyak. Ketika kita bertemu dengan orang lain. Kalau kita nggak ketemu dengan orang lain, hanya sendiri, ya, dia ada sifat rendah hati kita. Karena rendah hati ini ya memang ketika kita bertemu dengan orang lain. Nah, padahal sifat tawadhu ini adalah sifat paling bagus-bagusnya, paling utama-utamanya pangkat. Kenapa? Karena mulai dari umpama kalau kita lihat dari Kanjeng Nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf salih, ini hampir keseluruhan semuanya tawaduknya itu yang sangat tinggi nilainya. Tawaduknya yang sangat tinggi. Lah hal ini akan terjadi tawaduk tadi ya ketika kita tidak sendiri, ketika kita bertemu dengan yang lain. Bahkan terkadang orang itu ingin menyendiri, ini sababnya kadang bukan sabab karena ingin bisa mendekatkan diri tentang pangeran, kadang malah sababnya nanti kesombongan. Wah, kita tambah rusak. Awakmu kepingin nyepi dewe, tapi nyepi dewe memang yang mendorong untuk keinginan menyendiri adalah kesombongan, ya tidak akan ada gunanya. Uzlah itu. Maksudnya apa? Kepingin nyepi sendiri tadi didorong dengan sifat sombong kibirnya yang ada, ya tadi dia merasa, wah saya ini sudah orang baik, ibadah saya banyak dan sebagainya, delok lingkungan zaman kok ngene rusak, wah nanti saya tercemar dengan hal dosa maksiat, terus aku nyepi deh. Loh, kalau ini yang mendorong, ini nguatirna malah. Karena apa? Karena dia merasa ujub tadi, merasa karena dia sudah paling baik, ibadahnya paling banyak, ibadah dan sebagainya. Seakan-akan kalau bertemu orang akan menjadikan rusaknya seluruh ibadahnya. Loh, sifat ujub iki sing dorong terus dia ingin menyendiri, iki malah nguatirno. Pasti kok malah kena penggeridune setan, penggeridune iblis, bahkan muajin barang kuliah akan semacam itu. Tadi loh kalau melihat ini ya memang, apalagi keadaan yang ada, zaman kita yang ada saat ini yang ada, memang kita harus berkomunikasi dengan yang lain, harus ada interaksi dengan yang lain. Maka ya caranya satu-satunya agar kita bisa selamat, pilih siapa teman-teman interaksi kita yang ada, pilih siapa kelompok-kelompok kita yang harus kita datangi, yang harus kita bisa bertemu dan sebagainya. Pilih ini caranya. Atau kamu bisa mulai diri kamu untuk bisa bikin kumpulan-kumpulan yang kumpulan ini memang nilainya kebaikan. Nilainya kebaikan. Itu caranya. Agar bisa saling tolong dan sebagainya tadi, akan faedah-faedah tadi ini akan bisa kita dapat semuanya yang ada. Yang ketujuh, as-sabiatu tawi, faedah kang nomor 3, iku at-tajarubu, ngelatih awak, uji coba nang ini awak. Fa inna mastune mukhalat srawung, napa? Fa inna mastune tajarub ya, menguji diri tadi, iku tustafadu dan alap faedah apa tajarub, menguji diri mang, nguji awake dhewe mang,
iso diarep faedah minal mukhalatah di sanging serawung ambek sanging serawung lil khalqi marang makhluk wa majari ahwalim lan pira-pira nggon lumakune pira-pira tingkai khalq wal aklan akal alghorizi kang tumancep sing laisa ora ana wal aklan ta akalnya wal aklan ta akal alghorizi kang tumancep iku laisa ora ana apa akal iku kafian kang iso nyukupi pitafahumi masolihid dining dalem mahami kemaslahatane agama wa dunya lan donya wa innama tufidu ang bisini sok maedai ha ing masolihid din wa dunya apa at-tajribatu ngelatih diri menguji diri mang wal mumarasatu lan biasaake wal mumarasatu lan biasaake. Faedah yang ketujuh ini faedah yang mungkin nilainya terbesar adanya adalah untuk tajribah tadi, untuk melatih diri kita yang ada. Untuk melatih diri tadi agar punya sifat tawadhu tadi, melatih diri kita agar bisa memberikan manfaat terhadap yang lain, bisa saling tolong menolong ketika interaksi dengan yang lain. Tadi dalam berteman tadi yang ada, berkumpul dengan orang banyak tadi, ini ada sifat tadi, ada sifat pelatihan diri. Lah, melatih diri tadi ini tidak ada lagi bisa diambil nilai manfaatnya kecuali dengan cara ya tadi mukhalatah, bertemu dengan banyak orang, banyak makhluk, mengetahui tingkah laku semua orang-orang lain yang ada. Kenapa? Karena akal manusia yang ada, akal sampurna akal kita yang ada, tidak akan mungkin mampu untuk bisa memahami nilai kemaslahatan agama, nilai kemaslahatan dunia kalau kita hanya sendiri tadi. Kenapa? Karena bisa ada nilai manfaat atau faedah untuk bisa memahami kemaslahatan agama dan duniawiyah itu kalau memang ada tajribah tadi, ada pelatihan, ada uji coba, bahkan membiasakan dirinya tadi yang ada ketika bertemu dengan orang banyak. Tadi faedah yang ketujuh ini besar nilainya, bisa kenapa? Karena tadi untuk bisa memahami nilai kemaslahatan agama yang ada dan nilai kemaslahatan duniawiyah. Apa ini faedah yang ini yang ketika kita bertemu dengan orang banyak? Contoh yang paling mudah ya saat ini. Contoh yang paling mudah ketika kita mengalami adanya wabah ini yang ada, adanya wabah yang ada, ini akan bisa melatih diri kita, menguji kita terhadap pemahaman tentang kemaslahatan agama yang ada, bahkan kemaslahatan duniawiyah, kemaslahatan agama, kemaslahatan duniawiyah. Terjadinya ini apa adanya wabah ini umpama yang ada, satu wabah ketika dialami oleh alam yang kita tempati ini, dunia yang ada atau yang dialami manusia, jelas tidak hanya sekali ini saja. Sebelum ini, entah itu puluhan tahun yang lalu, entah itu ratusan tahun yang lalu, pasti ya juga terjadi wabah ini. Bukti yang paling mudah aja, kenapa saya mengatakan bahwa wabah ini terjadi tidak mungkin saat ini saja, sebelumnya pasti juga terjadi adanya. Bukti paling mudah kan Kanjeng Nabi memberikan tuntunan kita untuk melakukan qunut nazilah, yang di sini niatnya untuk termasuk agar kita dijauhkan dan diangkat wabah yang ada. Doa ini doa masyhur Kanjeng Nabi, termasuk yang biasa dibaca Allahumma fa'annal wal waba wal qahta. Ini kan di zaman itu pun, di zaman waktu itu pun juga pasti terjadi memang. Kalau enggak mungkin ada qunut nazilah. Kita dianjurkan untuk qunut nazilah kan ketika adanya musibah, ketika adanya wabah. Berarti menunjukkan doa wabah yang terjadi ini bukan hanya saat ini saja, di zaman dulu juga ada. Nah,
Bagaimana untuk bisa menarik tadi? Tajribahnya adalah kita akan bisa memahami nilai kemaslahatan agama dan nilai kemaslahatan duniawiyah. Wabah yang terjadi nilai kemaslahatan agama, kita akan bisa memahami dari segi agama itu apa? Bahwa wabah yang terjadi ini kalau bagi kita orang-orang yang memiliki agama, ya kita harus menghadapi ini bahwa ini adalah ujian yang diberikan Allah untuk menguji keimanan, menguji ketakwaan kita yang ada. Wabah yang terjadi ini harus itu. Bagaimana cara menyikapinya bahwa wabah ini adalah ujian bagi kita yang ada, orang yang beriman, untuk menguatkan iman dan ketakwaan yang ada. Satu, kita harus percaya, bahkan kita yakin wabah ini Allah Ta'ala yang bikin, Allah Ta'ala yang kirim nanggene umat manusia ini yang ada. Jelas ini kita harus iman ini, bahkan kita yakin ini bahwa wabah yang ada ini yang menciptakan Allah Ta'ala, sing ngirim nanggene menungso umat manusia ini juga Allah Ta'ala. Kita juga diperintah percaya dan iman dan yakin bahwa wabah ini pun yang bisa menghilangkan atau yang bisa mengangkat dari umat manusia ya hanya Allah Ta'ala. Kita kan juga diperintah iman ini. Ini tadi yang saya katakan umpama wabah ini menjadi ujian kita, itu kan di situ termasuk nilainya. Nah, karena kita iman tadi bahwa percaya bahkan yakin wabah ini yang bikin atau yang menciptakan Allah dan yang mengirim Allah, ketika Allah Ta'ala mengirim wabah ini, nah ini kita umat manusia yang ada, ini mengirim wabah ini pasti dengan lewat lantaran, ada lewat sababnya. Apa lantarannya? Apa lantaran sababnya adalah ya virus yang saat ini dikenal dengan istilah corona atau apa COVID-19. Ini adalah lantaran sababnya terjadi wabah. Lah, kita tadi juga menjadi ujian iman dan ketakwaan tadi, kita juga beriman bahkan yakin yang menghilangkan dan mengangkat wabah ini juga Allah Ta'ala. Nah, ketika kita iman yakin bahwa yang menghilangkan wabah ini Allah Ta'ala, di sini juga ketika Allah mengangkat atau menghilangkan wabah yang ada pada umat manusia ini, pasti juga ada lantaran, ada sababnya. Ada lantaran, ada sababnya. Apa lantaran sababnya? Ya usaha kita. Usaha zahir kita, usaha batin kita, ini termasuk sabab atau termasuk lantaran Allah akan menghilangkan atau mengangkat wabah ini. Usaha bagaimana usaha zahirnya? Ya kita usaha zahir ya tadi, bahwa ini karena wabah ini adalah penyakit, ya kita harus bisa hidup yang bersih, menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan pribadi kita, menjaga kesehatan kita yang ada, dan tidak lupa juga kita mendengarkan anjuran-anjuran orang ahli-ahli dari penyakit ini, orang-orang ahli dari kesehatan yang ada. Ini termasuk usaha zahir agar wabah ini bisa dihilangkan oleh Allah Ta'ala, diangkat oleh Allah Ta'ala. Tapi di samping usaha zahir yang ada ini, jangan lupa untuk usaha batin. Dengan cara apa ya? Mendekatkan diri ke Allah Ta'ala, memperbanyak istighfar, membaca sholawat, banyak membaca zikir, wirid-wirid atau doa-doa, yang inti semuanya adalah agar kita diberi keselamatan yang ada. Ketika ini kita lakukan usaha zahir tadi dengan usaha batin yang ada, ini mungkin termasuk sabab Allah Ta'ala akan bisa mengangkat dan menghilangkan wabah yang ada. Ini yang dimaksud tadi bahwa untuk ujian kita tadi, tajribah kita akan bisa memahami nilai kemaslahatan agama ketika kita serawu ngambil wong akeh.
Bahkan akan bisa kita memahami nilai kemaslahatan duniawiyah ketika kita bertemu dengan orang banyak. Ya sama contoh wabah tadi, ketika terjadi wabah yang ada, lah di sini harusnya akan timbul sifat sosial kita terhadap yang lain. Ketika terjadi wabah yang ada, kan wabah ini menjalar ke semua yang ada sesuai mungkin keterangan dari orang ahli penyakit tadi yang ada, maka nilai maslahah duniawiyahnya itu apa? Kita bisa ikut andil untuk tadi usaha dohir tadi, karena kedokteran atau orang ahli mengatakan bahwa penyakit ini atau wabah ini penularannya adalah antar manusia, maka antar manusia yang ada, anjuran orang ahli tadi harus ada jaga jarak dan sebagainya. Maka kemaslahatan duniawiyahnya adalah ketika ini kita berperan untuk menjadi termasuk orang yang bisa menyekat jangan sampai atau memutus terhadap penularan wabah yang ada. Jadi kejadian wabah ini harusnya menjadi maslahat duniawiyah apa? Sosial kita itu harusnya lebih meningkat. Ojo terus sakarape dhewe dengan cara istilahnya ngeyel mang dan sebagainya. Ngeyel dan sebagainya, itu nilai maslahat duniawiyah tadi. Jadi wabah yang terjadi ini kalau kita mau mengambil nilai kemaslahatan ya kan di situ maslahat duniawiyahnya. Kita harus lebih meningkatkan sosial kita dengan cara itu tadi. Karena orang ahli itu mengatakan bahwa penularannya itu antar manusia dengan jarak yang dekat tadi yang ada. Lah kemudian anjurannya kita harus bisa jaga jarak, ya kita jaga jarak. Ini nilai kemaslahatan duniawiyah tadi. Berarti kan terjadinya wabah ini juga nilai faedahnya akan meningkatkan sosial kita bermasyarakat tadi. Lah ini semuanya tadi dua kemaslahatan ini, kemaslahatan nilai keagamaan meningkatkan keimanan ketakwaan kita dari wabah yang ada, kemudian nilai maslahat duniawiyah untuk meningkatkan sosial kita yang ada, rasa sosial kita terhadap yang lain yang ada, ini bisa kita capai ketika kita memang berkumpul bertemu dengan banyak orang. Ini tadi menilai faedah yang ketujuh ini, faedah yang terbesar tadi, ketika kita bisa berkumpul bertemu dengan banyak orang. Dari ini maka memang baiknya apa? Apalagi kalau dilihat dari zaman kita saat ini yang ada, kita tidak bertemu orang, kita tidak kumpul dengan orang, ini kayaknya nemen angeli, nemen sulite. Umpama sampean kepingin uzlah dhewe, nyepi dhewe, sampean malah rekoso dhewe. Rekoso dhewe. Ya apa rekosone dhewe? Umpama daerah kita ini aja yang ada, lamun sampean kepingin uzlah nyepi, ya gak ono maneh nang opak tambak kono aja. Mucuk dhewe ijen gak ono sapa-sapa. Untuk tambah rekoso kan kesehariannya yang ada. Melihat keadaan yang ada. Kalau ini memang caranya bagaimana? Ya tadi nggak ada lagi pilihan, ya kita memang harus ada pertemanan, harus kita ada punya kumpulan tadi. Nah dari ini pertemanan dan perkumpulan yang ada, ini kamu harus bisa memilih pertemanan dan perkumpulan yang memang menjadikan kita lebih baik. Kita cari komunitas yang komunitas ini menjadikan baiknya kita, menjadikan tingkat ibadah kita lebih baik, menjadikan tingkah laku perbuatan kita lebih baik. Komunitas ini yang harus kita cari. Kalau kita tidak bisa mencari ini nggak ada, ya kita bikin sendiri. Bagaimana caranya kita bisa membuat komunitas perkumpulan yang memang akan nilainya kebaikan terus. Dengan komunitas itu tadi yang ada. Dengan catatan tadi, semua tadi yang kita ajak untuk berkomunitas tadi memang benar-benar mengerti semuanya tadi, mengerti saling memahami dan sebagainya, agar kumpulan atau komunitas itu memang benar-benar meningkatkan nilai kebaikan, meningkatkan nilai ibadah tadi yang ada. Itu paling tidak harus caranya menyikapi zaman kita saat ini yang ada.
Qauluhu ta'idai nadim menjelaskan nadoman tadi. Qauluhu ta'idai nadim fi jam'ihim. Lafat fi jam'ihim fi jum'ihim ya. Bi dhamil jimi kelawan diwaca dhamma jimi. Wa sukunil mim lid darurati krana darurat. Iku jam'u jum'atin jam'e lafat jum'ah. Qauluhu ta'idai nadim fuddila lafat fuddila bil minailil maf'ul. Amal jum'atu anapun ta jum'ah. Ikhwali anda mongko krana Jumat iku fardu ainin fardu ain. Wa amal jama'atul lana ben jamaah iku fi sairi shalawat dalam sekarine pira-pira shalawat. Ikhwali anda mongko krana jamaah iku la rukhsah ora ana kemurahan iku maujud fi tarkiya ing dalem ninggale ke jamaah illa li udrin kejaba krana ana udhur. Minal adari bayani sanging pira-pira udhur al-madhkurati kang den tutur fi kutubil fikih dan pira-pira kitab fikih. Qaulu taidai nadim hadza ai tafdilul ikhtilati tegese utamane srawung ma'an nasi sartane menungso. Domire hadza itu ke itu tadi utamane campur mah. Qaulu taidai nadim bil urfi lafat bil urfi iku muta'alliqun kegantungan bi qauli kelan dai nadim ya'muru lafat ya'muru wa huwa lafat wa walantai al uruf iku ma barang arafa kang ngerti utawa ngenalake hu ing ma iki apa asar usara wal aklulan akal utawa milang-milang bagus hu ing ma apa asar usara wal aklulan akal bil husni kelawan baguse kama kaya keterangan qala ndawa hu ing ma iki sawal aziz Imam Al Azizi qaulu taidawe Kiai Nadim yakdi lafat yakdiru iku silatuman dadi silaiman wa qalan taidai nadim ya mura lafat ya mura iku mansubun dinasabake bi'an kelawan an al muqaddarati kang den kirano wa walate lafat ya mura iku bi ta'wili masdarin dalam nakwili masdar li anna qur'an lafat ya mura iku majrurun bi ala dijarake bi ala lan ala al ma'dhufati kang den buang lid darurat wa walate lafat ya mura iku ma'mulun dan ma'mulake li qauli marang dawe kenadim yakdi lafat yakdiru fa inna mongko sedun lafat yakdiru iku muta'addin fi'il muta'addi bi ala lan ala wal alif lan ta alif iku lil itlaq qaulu dawe kenadim anil manakir lafat anil manakir iku muta'alliqun kegantungan binaha kelawan lafat naha wa qalan dawe kenadim qadnaha iku matuhun den atofake ala silati maning atas silai man wa qaulan tadake nadi mutahamilan iku halun tadi hal min fa'ilin sanging fa'il min fa'il yakdiru sanging fa'il lafat yakdiru au naha utawa fa'il lafat naha ai mutahamilan tesong kang kuat nyangka al masyaqqata ing bangete rekoso wa qaulan tadake nadim sabron iku matuhun den atofna ala mutahamilan bi hadfil atif klan buang huruf atof wa bi ta'wili lan klan nakwili sabron mang bismil fa'il klan isim fa'ili qauluhu la yaglib utai dawi kenadim la yaglib iku matuhun den atofna ala yakdir ing atas lafat yakdir bi hadfi harfil atfi klan buang huruf atofi wa hadzal taikilah nilai utama mang tafdilul ikhtilat aidon iku liman kedune wong sing layah li bukan orang li kalindih sapa man qaulu bima hafila utai daike nadi bima apa bima hafila ikai fi majalisin nasin dal biro-biro majlise wong wal baulan teba iku bimakna fi kelawan maknane fi iku bimakna fi kelawan maknane fi iku bimakna fi kelawan maknane fi. Sudah itu tadi apa nilai antara uzlah dengan mukhalathah tadi antara nyepi dhewe utawa srawung ngambek uang tadi. Ada tambahan lagi, malah ini ada nilai lah ya apa sing apik bagi apa antara dua hal tadi antara uzlah nyepi dhewe apa srawung yang ada. Kalau di apa yang ada mungkin yang tadi balik kembali ke masing-masing kita yang ada. Ya tadi semacam yang saya jelaskan tadi. Kalau memang pribadi kamu itu ada uzlah itu ada nilai kebaikannya,
agar tidak mudah terpengaruh hal-hal yang buruk yang ada, ya kerjakan ini. Tapi dengan catatan tadi, sebelum kamu islah harus banyak mendalami keilmuan yang ada, ilmu syariat dengan thariqah yang di awal dulu, harus kuat ini dulu. Tapi kalau memang kamu nilai manfaatnya memang lebih banyak bisa berkumpul, bertemu dengan komunitas, ya bertemu ini. Yang saya cara menurut saya, pendapat saya tadi yang ada dengan keadaan zaman atau situasi yang ada saat ini, memang ya tadi kita harus ada komunitas, kita harus bisa bertemu dengan yang lain. Nah, caranya apa? Agar selamat tadi, kamu harus bisa memilih kumpulan tadi, harus bisa memilih komunitas yang ada. Kumpulan dan komunitas yang memang bisa menjadikan nilai tambah untuk kemanfaatan kamu. Baik dari segi agama, nilai-nilai agama, termasuk mungkin ya nilai-nilai duniawiyah tadi. Jadi cari kumpulan-kumpulan, cari komunitas-komunitas yang bisa membawa nilai manfaat ini. Bisa membawa. Kalau tidak ada, ya bagaimana kamu bisa menciptakan ini? Cari perkumpulan, bikin perkumpulan, bikin komunitas sendiri untuk bisa mendorong kebaikan. Agar yang jelek-jelek ini bisa hilang malah memang. Kalau komunitas yang baik ini banyak, kamu punya perkumpulan teman di dalam komunitas itu banyak yang nilainya kebaikan, maka yang jelek-jelek ini pasti akan hilang dengan sendirinya. Kamu semua bisa berperan di dalam daerah-daerah kamu sendiri-sendiri, di kampung-kampung kamu sendiri, di tempat asalmu kamu sendiri. Kamu bisa menciptakan komunitas yang baik tadi, yang ada kumpulan yang baik yang ada nilai kemanfaatan untuk keagamaan, ada nilai manfaat untuk bab duniawiyah, mungkin dunia pekerjaan yang ada. Nah, di desa kamu atau di tempat asal kamu, umpama ada perkumpulan yang kotor, yang jelek, perkumpulan ini pasti akan menyingkir. Kenapa? Karena perkumpulan yang jelek ini tidak ada akarnya sebenarnya, tidak punya akar kuat. Karena apa? Mereka hanya punya kesamaan dari segi untuk bisa merasa nyaman itu saja. Kumpulan-kumpulan yang jelek, kumpulan-kumpulan yang maksiat, ini tidak punya akar rumput, akar yang kuat, yang kokoh menjadikan perkumpulan itu akan kuat. Kenapa? Karena kebanyakan perkumpulan di dalam hal maksiat, dosa yang ada, ini didasari mereka dari segi hanya rasa tadi. Rasa kekecewaan, lari dari kenyataan yang ada, kumpul ya apa caranya sok padha seneng-seneng itu. Nalika seneng-seneng entek ya wis. Beda dengan perkumpulan atau komunitas yang ada nilai kemanfaatan untuk agama, ada nilai kemanfaatan untuk untuk duniawiyah. Ini ada akarnya. Akarnya apa? Satu dari segi keagamaan. Yang kedua mungkin dari segi kepentingan duniawi untuk maslahat dunia tadi. Antar komunitas tadi akan bisa memberikan peluang terhadap yang lain. Itu nilainya. Nah, kalau kuat ini, maka hal-hal yang jelek itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Contoh yang paling gampang, yang paling mudah, yang kelihatan, ya semacam keorganisasian sosial masyarakat tadi. Yang kita tahu kan di daerah kita, di negara kita ini ada Nahdlatul Ulama, ada perkumpulan Muhammadiyah ini, ada yang lain dan sebagainya. Dari ormas-ormas Islam tadi yang ada, organisasi masyarakat Islam. Mereka komunitasnya kuat, kenapa? Ya karena tadi akarnya ada sama. Ada akar yang itu. Sama ini dikerungu ana geng sing rusak ngene iki terus dia besar, ndak ada kan. Kenapa? Karena tadi mereka nggak punya akar, mereka hanya ada segi kesamaan tadi, saling lari dari kenyataan yang ada, lari dari masalah untuk bisa senang-senang melupakan masalah. Dari senang-senang itu ya balik mana kan.
Itu harusnya. Ya memang kamu harus bisa tadi memilih komunitas yang baik, kelompok yang baik. Kalau enggak ya kamu harus bisa menciptakan atau bikin komunitas yang baik di lingkungan kamu tadi sendiri yang ada. Ojo malah umpama kamu sudah pulang di rumah masing-masing, kadang wong mondo ibu kene ya bareng, sak kampung padha-padha sak desa, malah kaya-kaya saling sikut, saling jauh. Ya temen salahe sampean. Harusnya kan ya saling kumpul kamu. Wah, kamu padha-padha sak desa, umpama dalam satu desa itu alumni yang ada habis sampean ngantri kok kene umpama kadang ono sampai 10 areke. Lho ngene kali 10 mah ya tidak bisa saling mendukung. Itu salah sampean. Harusnya komunitas kamu kuatkan komunitas ini. Alumni yang ada. Kan termasuk kemarin itu saya ada kumpulan alumni tadi yang mengadakan sholawatan setiap 1 bulan sekali itu kan termasuk untuk itu, untuk agar kita bisa menjaring dan memiliki komunitas yang komunitas ini nilainya kebaikan. Sampai kemudian saya beri nama itu kan Al-Mahika, itu ashabutaj Al-Mahika yang ada. Pengertiannya kan itu sebenarnya. Saya mengatakan yang ashabutaj itu pengertiannya orang-orang yang memiliki mahkota. Maksudnya apa? Pangeran-pangeran. Al-Mahika itu adalah alumni Mambolika. Berarti keinginan saya sebenarnya waktu itu mengatakan ada kumpulan ashabutaj Al-Mahika adalah pangeran-pangeran alumni dari Pondok Mambolika. Jadi semua alumni dari Mambolika ini pangeran yang bisa mengganti di daerahnya masing-masing terhadap tokoh-tokohnya mungkin yang ada di masyarakat. Itu dorongan keinginan saya waktu itu ya begitu sebenarnya. Tapi perkumpulan ini pun tidak bisa begitu maksimal kumpulnya yang ada. Entah apa faktornya mungkinnya ada. Tapi ya kadang memang di daerah sing pas banyak ya akeh sing teko ya memang itu. Ini kan contoh-contoh bikin perkumpulan tadi. Nah, ini sebenarnya kumpulan ini tadi sangat bagus tadi ketika kamu bisa menarik tadi. Umpama kamu dalam satu desa alumni yang ada itu 10 orang, lah 10 ini bagaimana bisa memperkuat ini untuk bisa ikut tadi. Atau di kegiatan itu akan ditaruh di sini, di daerah ini dan sebagainya. Ketika kita punya komunitas ini, komunitas yang baik, bahkan isinya kan ya juga memang baik karena kita mengumandangkan bacaan sholawat-sholawat yang ada. Pasti banyak nilai guna manfaatnya yang ada. Bagi pribadi-pribadi kita, bagi komunitas semuanya yang ada, bahkan bagi seluruh alumni yang ada, pasti akan banyak nilai kegunaan, akan banyak nilai kemanfaatannya yang ada. Lakin yakulu al-ba'du, kita lanjutkan nanti di kemudian hari yang ada. Al-Fatihah. Al-Dhalin amin. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad rabbil alamin. Allahumma salli Muhammadin salatan taj'aluna biha min al-ilmi dhahira wa batinan tasawwur bi shalihin fi dunya wa ukhra wa sallim. Allahumma salli ala muslimin wa ala muslimin la tahaduna wa muslimin fi yawm syarama sayyidiina din. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna al-batila batilan tinaba wa nabi ma'allamtana wa alimna ma yanfa'una zidna wa nabiyatan katsira rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.